Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh guru Indonesia. Saya Risto Sutanto, bahkan salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana Solo. Dalam hal ini, saya lagi melaksanakan PPG dalam jabatan 2023 di LPPK UKSW Salatiga. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran sebagai persyaratan mengikuti kegiatan uji kinerja atau KIN 2023. Tema yang saya angkat kali ini berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Di mana capaian pembelajaran yang ingin saya raih adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah di dalam prinsip-prinsip HAKI. Capaian kompetensi yang kedua adalah peserta didik mampu merancang daripada konsep-konsep tentang HAKI. Dan yang ketiga, peserta didik mampu untuk membuat sebuah proyek tentang perizinan ataupun pembuatan daripada hak atas kekayaan intelektual dengan berbagai macam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan. Kami ambil lokasi di salah satu SMK yang ada di Kabupaten Cilacap, yaitu di SMK Farmasi Majena, yang letaknya itu sebelah barat ataupun di barat Kabupaten Cilacap. Untuk itu, mari kita ikuti pelajaran yang akan saya lakukan dalam video ini. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita bisa pada kesempatan pagi ini sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Yang tentunya merupakan satu bagian buat kita semuanya, di mana pada hari ini kita bisa diberikan lingkungan sehat, lingkungan yang jarang sama orang lain itu disyukuri. Mudah-mudahan kita dalam ruangan ini termasuk orang yang selalu bersyukur. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu apa yang kita lakukan atau apa dan amin. Baik, ada cara atau ada berdoa ya. Di sini ada berdoa, tentunya kita harus minimal mengangkat kedua tangan deh. Setelah itu, atau kita bisa duduk rapi, kemudian menghadap ke belakang, sambil badan kita atau kondisi kita itu rileks gitu ya. Jadi aktivitas yang baik kita berdoa sama ya. Ada sebuah capaian pembelajaran yang kita lakukan atau yang akan kita bahas, diantaranya adalah pada aktivitas peserta didik mampu
intelektual dengan mengidentifikasi potensi yang ada. Identifikasi potensi yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK serta menetapkan jenis usaha. Nah, kemudian yang paling intinya kita akan bahas tentang tadi mampu menerapkan prinsip hak atas kekayaan intelektual atau haki dan juga bisa menjelaskan konsep haki, ya. Kemudian mematuhi peraturan tentang haki, tentunya sesuai dengan peraturan Dirjen Haki itu sendiri. Itu ya capaian pembelajarannya. Lalu yang selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, di mana melalui percobaan guru ya peserta didik mampu menerapkan prinsip hak atas kekayaan intelektual dengan benar sesuai aturan yang berlaku. Kayak gitu, ini aturan alurnya ya. Nah, nanti saya berharap kepada kalian dalam konsep pembelajaran kita itu harus terjadi hubungan komunikasinya dua arah. Jangan saya aja yang ngomong ya. Saya hanya sebagai fasilitator. Gitu. Nanti yang berpikir itu. Lalu yang selanjutnya ada tujuan yang ingin saya capai. Atau kompetensi ini ada tujuannya, di mana ada 3 tujuan ya yang tidak dicapai. Kira-kiranya kalau yang tidak dicapai itu maksudnya apa ya? Jadi nanti diharapkan setelah mempelajari tentang ini ya, materi ini kalian diharapkan ya wajib ikut bukunya untuk mengetahui secara pengetahuan, namun nanti melalui kegiatan paparan percobaan guru peserta itu dapat menjelaskan ya minimal itu menjelaskan pengertian daripada haki dengan apa benar kan gitu ya, yaitu yang dimaksud adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas hasil secara definisinya kan gitu ya. Iya. Jadi dari awal pun kamu sudah tahu ya, artinya capaian kita itu nanti kamu mampu menjelaskan secara definisi atau secara pengertian minimal kayak gitu. Lalu yang selanjutnya, tadi kan kita sudah tahu tuh yang namanya haki dalam mencapai tujuannya. Kita itu butuh metode. Supaya apa? Permasalahan yang akan kita bahas itu sesuai cara penyelesaiannya. Di sini saya menggunakan sistem istilahnya dengan sistem pembelajaran yang disebut dengan apa? Problem based learning. Nah, karena program based learning atau model pembelajaran based learning ini berfokus pada inti masalah di mana alur-alur dalam penyelesaiannya ya, program based learning ini orientasinya kepada peserta didik ya, atau kalian ya, gitu. Masalah apa yang dihadapi, masalah apa yang lagi dibicarakan, maka orientasinya ke sini. Lalu yang kedua setelah orientasi mengorganisir peserta didik supaya apa? Untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya mengorganisir itu maksudnya mengelompokkan, ya, mengelompokkan kalian supaya mempermudah. Karena dianggap bahwa ketika Anda berkoloni, ketika Anda melakukan pengelompokan, maka ide yang satu dengan yang lain akan menjadi satu kolaborasi yang sangat bagus. Ya. Oke, yang selanjutnya saya akan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok ketika Anda mengerjakan atau ketika melakukan proses pembelajaran praktek maupun secara teori. Ini ada pendampingannya, saya akan mendalami. Nah, perhatikan ini kalimat ini. Ini sebuah kalimat yang ingin saya sampaikan. Menurut Anda, mengapa pembajakan karya seni dan musik dapat merugikan para pencipta? Pembajakan tahu?
dibaca di apa ya, diupdate gitu kan. Nah kira-kiranya menurut kalian itu pembajakan itu merugikan seorang pencipta nggak? Iya. Apa dari sisi apa yang dirugikan? Ayo, misalkan saudaramu atau kamu sendiri pinter nyanyi ya, kemudian kamu sudah di record ya, maksudnya sudah rekaman, video kamu diambil, bukan videonya yang diambil tapi karyamu, liriknya lagu, nadanya lagu kayak gitu. Kira-kiranya kamu nerima nggak? Enggak. Di sini akhirnya apa? Merugikan yang menciptakan. Itu maknanya. Oke, Anda setuju ya? Anda merasakan sampai jam berapapun ya, atau dengan batasan waktu tertentu, proses pembelajaran kita itu kalau Anda belum mengerti harus sampai Pak. Tidak mungkin saya pindah ke materi yang Lain. setuju ya? Iya. Karena di dalam kompetensi harus betul-betul semuanya bisa kompeten. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, ini ada sebuah tayangan, sebuah video di mana bisa memotivasi diri kalian sebagai seorang peserta didik. Ini seorang mentor yang memiliki kapasitas sangat luas ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya harap tidak ada aktivitas yang lain. Cermati kata, cermati kalimat, apa yang disampaikan. Masih ada seperti ini harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Karena kan penting ya. Belajar juga nggak ada benar kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar. Toh nantinya nggak pakai juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah dikatakan mesin. Dulu saya juga pernah mau berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sudah menguji kamu. Ingat nggak seriusnya? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah? Yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa. Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba diingat lagi. Dulu kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga. Janji. Dari tayangan tadi ya, itu walaupun misalkan kita sudah pernah melihat, kita sudah pernah merasakan apa yang menjadi tayangan tadi, kira-kira ketika kita mencermati, kita menelaah apa sih sebetulnya makna yang terkandung dari video tadi. Yuk, silakan berjawab. Ini sebuah motivasi bukan? Iya. Masuk nggak ke dalam jiwa kamu? Masuk. Jika itu sudah masuk, berarti apa yang saya sampaikan pada itu bisa menembus. Kira-kiranya hikmah dari tayangan tadi itu motivasi dalam apa ya? Belajar kan? Karena memang kita harus selalu ya. Mari kita ekspresikan bagaimana suasana hati kita setelah nonton tayangan video tadi. Sekarang masuk ke kelas poinnya. Oke, ya sudah semuanya. Oke, silakan answer. Kita mulai. Ya, siap-siap. Dengan aktivitasnya. Ya, silakan. Sudah ada yang menginginkan jawabannya? Masih ya. Jadi ada yang jelek ya, merasa termotivasi, karena termotivasi, dan ada apa lagi? Nah, ya. Startup. Bagaimana
persepsi atau pandangan ketika ada tulisan startup? Apa yang terlintas di benak kalian? Memulai. Merintis. Merintis. Terus ada lagi? Berkembang. Berkembang. Kayak roti ya berkembang. Kan gitu ya. Ini kalau roti dibuat jadi berkembang. Kayak gitu. Betul. Jawaban Anda tidak salah. Jadi salah satu perusahaan startup adalah perusahaan yang lagi berkembang, di mana berfokus kepada apa? Kebutuhan konsumen. Secara definisinya begini ya, paling lengkap. Ya. Nah, coba dibaca bersama-sama. Startup adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau banyak orang untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan unik yang sesuai dengan target pasar. Nah, itu definisinya. Jadi ketika dikatakan perusahaan rintisan bukan berarti baru rintis ya. Perusahaan itu sudah jadi, tapi dikategorinya sebagai rintisan karena baru awal. Nah, awal didirikan oleh siapa? Satu atau banyak orang. Kemudian di sisi yang lain dia memiliki pelayanan yang unik. Jadi lain daripada yang Lain. begitu. Baik. Mari kita dengarkan dari salah satu motivator, ya, di mana dia memiliki seorang nama dalam channelnya itu Bang Raymond, ya, Bang Raymond Cina. Apakah dia orang Cina atau bukan? Saya sudah dulu ya. Tolong diresapi, dipahami ketika ada yang tidak paham dari apa yang tadi tanyakan ke saya. Ya, oke. Jika Anda merasakan ini sebuah privilege yang sangat baik, maka sebuah Anda jiwa yang memiliki potensi besar. Oke guys, cara membangun startup dari nol. Full disclaimer, ini bukan teori pasti, semua orang beda-beda. Tapi ini gue ngomong berdasarkan pengalaman gue, pernah gagal bikin startup 7 kali, pernah bikin startup lalu diakuisisi, sampai sekarang menjadi CEO ternak uang yang berhasil diinvest nilainya miliaran rupiah. Hal pertama yang kita perlu klarifikasi, apa itu sebuah startup? Sebuah startup itu pada esensinya adalah sebuah bisnis. Kalau sebuah bisnis kita bahas di video gue yang ini adalah sebuah organisasi yang mencari profit dengan menjual barang, produk, atau jasa. Nah mungkin bedanya adalah startup orang bisa bilang bahwa startup itu intinya bisnis yang berintis. Walaupun secara teknis, yes, startup berintis, tapi kenyataannya startup itu lebih dikonotasikan dengan bisnis yang punya scale opportunity, atau bahasa lainnya bisnis yang bisa scale. Apa itu scale? Scale artinya bisnis ini bisa grow 10 kali lipat, ratusan kali lipat dari dibangun tanpa costnya ikut naik. Contohnya kayak Instagram, pas dia diakuisisi, dia cuma punya berapa belas karyawan, padahal dia usernya udah jutaan. Dan biasanya startup bisa scale dengan bantuan teknologi. Jadi kalau misalnya ada yang nanya startup harus punya teknologi, sebenarnya yes. Jadi apa yang Anda tangkap, apa yang Anda pahami dari tayangan tadi, yuk kita lihat. Ya, Anda boleh tuliskan apa saja yang ada di tayangan tadi. Nah, yang supaya apa? Kita mampu menyerap apa yang bisa. Nah, simpel-simpel aja, ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Apa perintahnya tadi? Menulis, ya. Kemudian memberikan sebuah apa itu namanya? Nah, bisa lah ini kayak gitu ya. Karena apa? Saya percaya bahwa ketika kita menuliskan benar tulisan kita pasti akan diingat. Walaupun tulisan itu bagi orang lain tidak bisa membaca, kita akan bisa baca. Oke ya, kita mulai. Baik, nah semuanya ini mungkin kita akan mencapai satu titik di mana perusahaan tadi sudah menggambarkan di dalam praktek dan pergaulan sehari-hari. Mungkin kita sering dengar ya, terutama di kalangan pengusaha atau mungkin kolega Anda, banyak orang bilang gini, merek dagang ini sudah saya patenkan. Atau seorang musisi yang lagi bangga-bangganya sama lagu ciptaannya bilang, saya sudah
tadi dipatenkan atau hak cipta dipatenkan, lalu hak patennya sendiri diapain? Dihak-ciptakan atau dihak-merkan? Oke, itu mungkin cuma istilah aja ya, merek, hak cipta, dan paten. Tapi kalau istilah itu dicetak di dokumen legal yang resmi, apalagi untuk keperluan bukti hukum, misalnya di dalam kontrak, wassalam, bisa dibawa habis kalau ada masalah. So, semua itu merek, hak cipta, dan paten sebenarnya masuk ke dalam konsepsi hak kekayaan intelektual atau HI, Intellectual Property Rights. Dan di bidang HI sendiri, baik merek, hak cipta, dan paten, ketiganya adalah konsepsi hukum yang berbeda, berdiri sendiri, punya konsepnya masing-masing dan gak bisa dicampur aduk. Merek ya merek, hak cipta ya hak cipta, begitu juga dengan paten, gak bisa dicampur aduk. Gak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya, ini namanya mencampur adukan merek. Jadi perlu kita dipahami bahwa istilah HI, kekayaan intelektual, merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau PR. Sebagian diatur menurut undang-undang itu tahun 1994. Dia secara definisi, pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dihubungkan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak atas Oke, kemudian yang selanjutnya, apabila kita memperhatikan secara formal, di sini ada yang dikatakan dengan hak objek, ini sertifikatnya, ya, ini sertifikatnya. Kemudian secara definisi juga, ya, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk menumbuhkan atau memperbanyak ciptaan. Walaupun ya, beberapa menit semuanya silakan ini ya. Kita dulu dari kami dengan kamera sebelahnya ya, relaksasi semuanya, cukup pandangannya ke depan. Anda boleh ngambil gambar di sebelah sana ya, Mas. Oke. Yuk, siap-siap semuanya. Saya juga mau ya. Saya di sini ya. Iya. Selanjutnya di sini saya mau membuat tim kelompok diskusi di mana masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang, lalu diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, akhirnya didedikasikan di depan. Itu ya, itu berikutnya. Kemudian Anda setuju dengan perlindungan hak ini? Tolong dicatat ya persoalannya.
di sisi yang lain yang perlu kita sikapi dalam realisasi di sini bahwa setiap kali apa yang Anda kerjakan, setiap kali yang Anda miliki dalam kehidupan ini, jika memang itu merupakan sebuah potensi yang untuk dinilai atau yang memiliki nilai terhadap seni, terhadap barang, terhadap hak ciptaan yang dibuat oleh manusia, maka segeralah Anda melakukan legalitas formalnya supaya apa yang Anda miliki itu menjadi hak Anda. Ketika orang lain menggunakan, secara otomatis harus minta izin kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini ada perwakilan dari kelas 11 farmasi FE akan menyampaikan hasil kesimpulan pada siang hari ini tentang hak atas kekayaan intelektual. Silakan. Tadi kan Kang Guru ada pertanyaan tentang cara mengatasi penyelenggaraan hak cipta. Nah itu yang saya dapatkan itu jawabannya adalah alternatif penyelenggaraan sengketa dan arbitrase. Itu artinya apa nih Pak? Oke. Baik. Jadi yang dimaksud itu adalah pertanyaan ya. Yang dimaksud dengan arbitrase Dan penyelenggaraan sengketa. Oke. Jadi maksudnya begini. Ambil saja sebuah kalimat dikatakan sengketa gitu ya. Anda tahu ya sengketa itu apa? Masalah ya. Iya. Benar ya. Contohnya sengketa tanah, kemudian sengketa apa lagi? Perebutan wilayah dan sebagainya. Nah, oke, saya jawab. Di Indonesia punya perbatasan nggak? Punya ya. Perbatasannya apa saja? Laut, udara, terus darat. Indonesia dengan Malaysia kemarin pernah dengar kasusnya terjadi gejolak yang begitu tinggi karena perebutan perbatasan. Nah, sedangkan wilayah itu punya siapa? Indonesia. Maka disitulah yang dimaksud sengketa. Maka hak cipta, hak paten ataupun hak yang dimiliki wilayah tadi haknya bangsa Indonesia. Kalau istilahnya tadi yang disampaikan berkaitan dengan sengketa, karena sudah ada garisnya, itu hak milik Indonesia. Oke, buat apa cukup atau masih ada satu lagi? Cukup. Baik, kalau dirasa sudah cukup semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam prosesi pembelajaran pada siang hari ini ya. Tentunya mudah-mudahan kita akan senantiasa ilmu yang kita pelajari itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pada baca alhamdulillah bersama-sama.